Mengawali perjumpaan kita yang subuh yang berkah ini, marilah kita menyanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup sehingga kita dapat berkumpul pada subuh yang berkah ini, subuh berjamaah pemerintah Model Solangun yang ke-372. Mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa karena kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa. Kemudian selawat berpikai salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal manusia itu adalah fitrah. Maka ibadah yang kita kerjakan, baik itu ibadah makhluk maupun ibadah sosial, tujuannya adalah agar kita kembali kepada fitrah. Maka orang yang melaksanakan ibadah dengan baik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya seperti sebagaimana ketika ia baru dilahirkan. Maka oleh karena itu, agar kita menjadi orang yang fitrah, yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, fitrah itu dalam artian kebenaran. Yang kedua, fitrah dalam arti kebaikan. Dan yang ketiga adalah fitrah dalam arti keindahan. Fitrah dalam arti kebenaran akan melahirkan ilmu pengetahuan. Fitrah dalam arti kebaikan akan melahirkan akhlak yang mulia. Dan fitrah dalam arti keindahan akan melahirkan seni hidup yang dalam pergaulan yang sangat indah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Idul Fitri mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Maka disitulah akan kita temukan suatu keindahan. Keindahan saling memaafkan antara pemimpin dengan bawahan, antara pejabat dengan staf, antara pemimpin dengan masyarakatnya. Maka kalau saling memaaf ini sudah tercipta, insya Allah akan terwujudlah masyarakat yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Sikap memaafkan ini adalah sikap para wali Allah, sikap para Rasulullah. Bagaimana kita melihat pribadi-pribadi Rasulullah yang tercermin dari sifat takwa, sifat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tetap berbaik hati kepada kafir Quraisy yang mengusirnya dari kota Mekah. Rasulullah tetap mendoakan umatnya yang telah melemparinya dengan kotoran-kotoran onta. Bahkan Rasulullah membentangkan sorbannya kepada Walid yang jelas-jelas membunuh paman beliau di depan mata kepala beliau sendiri. Tapi itulah seni memaafkan. Orang yang memaafkan, insya Allah akan lahir ketenangan dalam hatinya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita memiliki dosa. Tapi ada dosa itu yang bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Nah, dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah hanya satu, adalah syirik kepada Allah. Ada dosa yang tergantung kepada manusia. Inilah hablum minan nas. Maka setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh, kemudian kita bersilaturahmi berhalal bihalal, itulah untuk menjalin kembali hablum minallah di antara kita. Kita selama ini mungkin berkomunikasi dengan orang yang kita cintai, dengan keluarga kita melalui alat komunikasi. Maka di saat Idul Fitri, banyak keluarga-keluarga kita yang melakukan mudik, ingin bertemu langsung dengan keluarga, ingin bertemu langsung dengan tetangga, ingin bertemu langsung dengan sahabat. Maka Bapak Ibu hadirin berbahagia, yang perlu pertama kali kita saling memaafkan adalah antara suami istri, kemudian dalam keluarga, kemudian dalam lingkungan sekitar kita tetangga. Jangan sampai kita berbuat kesalahan di tempat kita, berbuat kesalahan dengan orang-orang di sekitar kita, tapi minta maafnya dengan tetangga yang ada di kampung kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri juga mengajarkan kita
tentang bulan Syawal, di mana bulan Syawal ini artinya peningkatan. Maka hendaklah kita di dalam bulan Syawal ini meningkatkan amal ibadah kita. Yang selama bulan suci Ramadan yang lalu kita dekat dengan Al-Quran, maka selama bulan Syawal ini kita tetap dekat dengan Al-Quran. Pada bulan Ramadan yang lalu kita aktif sholat di masjid, maka pada Syawal ini kita selalu dekat dengan masjid, aktif dengan masjid. Kita bersyukur dengan pemimpin kita, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan para pejabat kita yang telah mendorong kita umat masjid Islam di Kabupaten Sarawangun untuk selalu dekat dengan masjid. Insya Allah kalau kita dekat dengan masjid akan terwujudlah masyarakat yang sejahtera. Yang insya Allah inilah yang disebut dengan Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan terakhir saya mengingatkan kepada kita semua, ada suatu amalan pada bulan Syawal ini, yaitu melaksanakan puasa 6 hari selama bulan Syawal. Siapa yang melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal ini, maka akan mendapatkan pahala seumpama mereka yang